الحمد لله الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في الآية الأخرى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyaklah salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari Jumat ini, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi. Dan tak lupa khatib berwasiat untuk diri pribadi khatib dan kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Takwa yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sendiri kita takut kepada Allah, ketika bersama orang lain kita tetap menjaga diri dari perbuatan dosa. Ketika diberikan kesulitan kita bersabar, dan ketika kita diberikan kenikmatan kita bersyukur. Hadirin rahimakumullah, hari-hari ini kaum muslimin sedang memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang mengingatkan kita kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di berbagai tempat ada yang mengadakan pengajian, salawat, pembacaan sirah nabawiyah, dan berbagai kegiatan keagamaan. Ada pula saudara-saudara kita yang tidak mengadakan kegiatan tersebut. Karena itu dalam khutbah ini kita tidak perlu sibuk memperdebatkan orang lain. Mari kita mengambil pelajaran yang baik ketika kita berbicara tentang Maulid Nabi. Yang perlu kita pahami adalah peringatan ini menjadi sarana agar kita ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sejarah berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid secara khusus. Ada yang menyebut peringatan Maulid mulai muncul pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah di Mesir. Ada pula yang mencatat bahwa bentuk peringatan Maulid kemudian berkembang dan menjadi lebih dikenal pada masa Sultan Al-Muzaffar di wilayah Irbil. Yang jelas, bentuk acara Maulid yang kita lihat sekarang haruslah memberikan efek positif kepada kita, ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selalu bisa meneladani akhlak beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagi kalian. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan kita ketika mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita mencontoh kejujuran beliau?
Sudahkah kita menjaga lisan seperti beliau? Sudahkah kita muliakan tetangga kita seperti beliau? Sudahkah kita menyayangi anak-anak? Sudahkah kita maafkan orang lain bersalah kepada kita? Sudahkah kita menjaga sholat berjamaah di masjid? Sudahkah kita mencintai Al-Quran dengan membaca dan mengamalkannya? Jangan sampai kita hafal cerita kelahiran Nabi, tetapi kehidupan kita jauh dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita rajin bersolawat, tapi lisan kita mudah memaki orang lain. Jangan sampai kita semangat menghadiri acara keagamaan, tetapi sholat berjamaah masih kita kesampingkan. Hadirin rahimakumullah. Ada satu hal lagi yang patut kita renungkan untuk mencerminkan bagaimana kita mencontoh Nabi Muhammad SAW di zaman ini. Banyak manusia mencari cara bagaimana menghadapi ujian. Ketika sakit, kita mencari cara agar kuat. Ketika kehilangan harta, kita mencari cara agar bisa sabar menghadapinya. Ketika mendapat masalah keluarga, kita mencari jalan keluar. Ketika usaha kita, bisnis kita sedang sulit, kita mencari solusi. Semua itu memang penting. Kita perlu belajar bersabar ketika mendapat ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tapi hadirin rahimakumullah, ada perkara yang terkadang jarang kita pikirkan dan kita lupakan, yaitu bagaimana cara menghadapi kenikmatan. Bagaimana cara menjaga diri ketika hidup kita sedang enak. Bagaimana kita bisa menggunakan kesehatan kita untuk ibadah. Bagaimana kita tetap taat ketika badan kita diberikan kekuatan oleh Allah. Bagaimana cara kita untuk rendah hati ketika memiliki kedudukan yang tinggi. Bagaimana cara kita tetap ingat kepada Allah ketika rezeki kita lapang. Sebab ternyata banyak manusia yang kuat ketika sedang diuji, tapi lalai ketika dia diberi nikmat pada Allah. Hadirin rahimakumullah, inilah contoh yang bisa kita ambil. Karena ketika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Hadirin rahimakumullah, ujian itu tidak selalu berupa kesusahan. Kenikmatan juga merupakan ujian. Harta adalah ujian, kesehatan adalah ujian, anak cucu kita adalah ujian, jabatan adalah ujian, bahkan umur yang masih kita miliki saat ini pun adalah ujian. Dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita semakin dekat kepada Allah? Apakah kita mungkin semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Maka marilah kita meneladani Rasulullah SAW ketika menghadapi apapun situasi yang kita hadapi, apakah itu ujian ataupun nikmat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ajabanil amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, kullahu lahu khair." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, seorang beriman. Sungguhnya seluruh urusannya adalah baik baginya. Ketika mendapatkan kesenangan ia bersyukur dan itu baik baginya. Ketika mendapatkan kesulitan ia bersabar dan itu pun baik baginya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar mencintai beliau dan mengikuti ajarannya sampai akhir hayat kita.
Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبواب الرزق حلالا طيبا مباركا كثيرا وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.